Kenapa dari kemarin aku gak banyak buat story karena udah capek, udah stres dari di bandara itu udah gak buat story apapun. Udah kita nyampe bener-bener ke ruang tunggu itu, kita langsung beli makan, habis itu makan, gitu bener-bener selesai makan langsung boarding. Dari boarding itu bener gak banyak babi bu, masuk pesawat, aku langsung masuk pesawat nggak lama karena kita terakhir masuk pesawat, jadi gitu masuk pesawat cuma duduk sebentar, pesawat langsung take off, itu aku langsung tidur. Jadi pesawat masih belum naik ke atas gini, aku langsung blok tidur karena udah ngantuk kan, udah mau jam 2 kan, aku langsung tidur. Jadi benar-benar aku nggak bangun sama sekali, jadi benar-benar tidur nggak bangun sama sekali. Aku bangun benar-benar pas landing, mau landing dibangunin sama pramugari, suruh sadaran kursinya dilurusin kayak gitu kan, baru aku terbangun. Dan ternyata aku sudah 3 jam tidur tanpa bangun sama sekali. Udah itu nyampe jam setengah 6 pagi, akhirnya turun dari pesawat itu sampai masuk ke tempat pengambilan bagasi itu jam 6 gitu, karena kan ngantri jam 6 masuk tempat bagasi. Habis itu kita ke toilet dulu, habis itu nge-scan barcode lain-lain kan, banyak barcode-nya ini harus diisi nih kalau udah nyampe Indonesia kan, ribet gitu kan. Udah diisi sampai akhirnya ngambil bagasi, sampai keluar dari pengambilan dari custom itu kita jam 7 jam 7 lewat ya kalau nggak salah, jam 7 lewat. Akhirnya aku langsung pesan gokar di depan itu, habis langsung ke Kemayoran. Sampai Kemayoran tuh kalau nggak salah jam 8 ya, jam 8 gitu nyampe. Aku nggak banyak babi bu, ganti baju, mandi dulu, ganti baju. Habis itu aku langsung tidur lagi jam 9 aku langsung tidur lagi. Nah jam 9 itu tidur lagi sampai jam 10, dapat lagi 1 jam. Dari jam 10 bangun langsung mandi, habis mandi langsung siap-siap, aku langsung jalan pergi ke Mabes Polri untuk ngebesuk Yuke di sana. Nyari parkiran di Mabes Polri susah banget guys, makanya kalau kalian mau ngebesuk atau apapun di Mabes Polri, gak usah bawa mobil deh, gak usah mobil, kalian kesana naik kendaraan umum aja, entah mau naik gokar, naik grab, naik gojek atau apapun, karena nyari parkiran tuh susah banget. Akhirnya kita dapat jauh, dan itu pun kita untuk parkirnya, supaya kita bisa dapat parkir. Akhirnya kita jalan kaki lagi ke Mabes gitu kan. Akhirnya masuk, nyari ruangan, nunggu. Akhirnya masuklah ke tempat tahanan, dan akhirnya bertemulah dengan Yuke, dan akhirnya ngobrol semuanya. Akhirnya faktanya terungkap, siapa cepunya, bagaimana kronologisnya, dan lain-lain seperti itu. Dan aku juga udah bilang kemarin sama Yuke, udah Yuke, ini jadikan pelajaran buat elu, aku bilang kayak gitu kan. Pokoknya nanti kalau misalkan emang pas udah keluar dari sini, nggak usah huru hara lagi, nggak usah mau ngikutin, jangan mau disetir sama A sama B sama C, mau diiming-imingin duit kayak apa kayak, jangan pernah mau. Aku bilang kayak gitu kan, be yourself, jadi dirimu sendiri dengan prinsipmu sendiri. Aku bilang jadi pribadi yang baru, keluar nanti dari sini. Kalau bisa nanti kalau misalkan emang lu dapat dimediasi sama si pelapor, aku bilang kayak gitu kan, minta maaf. Udah, lu ngerendahkan diri lu, jangan sombong, jangan ego, rendahkan diri lu untuk minta maaf, karena memang lu di sini lu salah, gue bilang. Dan nanti keluar, lu nanti harus jadi pribadi yang baru. Dan alhamdulillah Yuke bilang, iya gue udah nggak mau lagi deh keluar dari sini, gue udah kapok, nggak mau lagi. Yuke bilang kayak gitu. Nah jadi karena Yuke itu guys, kalau sama aku dia lumayan denger. Kadang-kadang kayak dia posting aja dulu ya, waktu dia berantem sama kayak Maulan dan lain-lain, yang Gisel dan lain-lain itu, aku langsung telepon dia, Yuke, aku bilang kayak gitu kan, jangan terlalu kelewatan kalau misalkan kayak berantem sama si A, si B, si C, karena mereka udah pernah jadi bagian dalam hidup lo, pernah jadi teman gitu kan. Udah hapus yang postingan ini, hapus, dihapus, kayak udah nggak usah ngoceh-ngoceh ini lagi ya, berhenti. Jadi aku tuh selalu kayak, aku kalau nasihatin dia alhamdulillah Yuke tuh bisa denger guys sebenarnya. Nah cuma orang-orang yang ngaku teman yang sekarang pada ngilang itu ya, yang nyuruh dia nyerang musuhnya dia ini, yang ngelaporin dia, bukan musuhnya, nyerang yang ngelaporin dia ini, itu mana sekarang ngilang. Jadi itu yang jadi negatif, yang jadi toksik itu orang-orang circle, yang orang-orang baru dalam hidupnya itu gitu loh. Aku udah sering ngasih tahu dia, aku bilang jangan terlalu percaya sama orang. Makanya kemarin pas aku bilang juga, tapi nggak apa-apa dengan adanya kejadian ini, lu udah tahu kan, bilang mana teman, mana lawan, bilang mana yang lu anggap teman, bilang belum tentu itu teman, mana yang orang yang waktu pas di saat lu lagi adjustment lu naik, orang-orang nempel semua nih buat pansos sama elu, ngutang sama elu, minjem duit sama elu sampai puluhan juta, hampir ratusan juta gitu kan. Akhirnya mana?
Di saat lu keadaan kayak gini, jangankan cari tahu lu di mana, jangankan ngeteks lu bagaimana keadaan lu, jangankan untuk ngebesuk lu, cari tahu lu di mana aja nggak ada mereka, ya. Makanya dari pas juga ketangkap aku tuh sama Diano tuh kita cari tahu, ya, sama mamanya kita cari tahu dia itu ditangkap di mana, selnya di mana, bagaimana cara besuknya dan lain-lain gitu loh. Belum ada yang besuk dia selain mamanya, Diano dan aku, ya. Belum ada orang lain yang besuk dia. Yang teman-temannya dia itu mana? Makanya pas dari kemarin Yuko bilang dia mohon sama aku, udah ya Gap, katanya lu jangan bahas orang yang cepuin gue, udah gue nggak mau lu terlibat dalam masalah gue, bilang pokoknya udah gue udah ikhlas, gue udah biarin aja, yang penting gue udah tahu orangnya. Makanya gue bilang juga ya, gue bilang kayak gue nggak akan posting, nggak akan bahas walaupun gue udah tahu. Yang penting lu keluar dari sini nanti kalau bisa jadi pribadi yang baru, jangan barbar, lu fokus aja. Mau lu fokus gelontong kek, mau fokus kerja kek, fokus bucin-bucinan kek, udah aku bilang kayak gitu kan. Lu balik dengan masalah nanti ini, mau dideportasi lu dari sini, dari Indonesia, lu balik ke Amerika dengan keadaan tenang, versi terbaru, dengan kehidupan lu yang baru. Aku bilang udah nggak usah lagi ikutin huru hara, jangan pernah mau terpengaruh disuruh si A si B si C ngebela si A si B C yang nggak ada sangkut pautnya sama lu, udah nggak usah, aku bilang kayak gitu. Sama dengan halnya dengan orang-orang ini, ya, orang-orang ini, aku tidak punya masalah dengan Kak Fitri Salhuteru, cuma aku kecewa saat dia berteman dan berbaikan sama Isa Sega. Ya itu normal ya kalau orang kecewa atau apa gitu kan, tapi aku nggak punya masalah sama dia gitu kan. Nah terus masalah kayak Nikita berantem sama Kak Fitri atau berantem sama si A si B si C, itu nggak ada urusannya sama aku, itu urusan mereka gitu. Jadi jangan pernah membuat hal negatif masuk ke dalam hidupku dengan nge-DM aku untuk aku baca, untuk aku ikut. Oh sorry, aku nggak akan ikut-ikut ya. Jadi buat kalian siapapun, nggak bukan cuma 2 orang ini aja, tapi siapapun yang ngirim-ngirim kayak gini, sorry, aku tidak mau ikut campur. Itu bukan urusanku, bukan permasalahanku.